Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Garis api, hijau dan redup, bola seukuran kepalan tangan muncul. Namun, bahkan ketika dia sangat jauh, Shi Hao sudah merasa seolah-olah jiwanya sedang dinyalakan. Ini adalah jenis api berharga yang sangat misterius. Di sekitarnya, gumpalan kabut menyebar keluar, misterius dan tak terduga. Pada saat yang sama, ada fluktuasi peningkatan detak jantung. Seolah-olah riak dao besar menyebar keluar. Apakah ini bahkan nyala api? Shi Hao terkejut. Dia dengan hati-hati melihatnya. Mengapa itu memiliki aura dao yang hebat? Itu benar-benar mengejutkan. Dao saudara, bantu aku di sini dengan sup tulang naga ini. Saya mengundang Anda untuk minum kuali dengan saya, kata Shi Hao. Namun, dia gugup dalam hati, karena dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Dia merasa bahwa nyala api yang berharga ini tidak mudah ditundukkan. Dia harus memikirkan cara lain. Dia sebenarnya sudah merasakan dorongan untuk terbang ke langit. Sepasang sayap kunpeng samar-samar terlihat di belakangnya. Jika dia melebarkan sayapnya, dia akan segera memiliki kecepatan ekstrim. Dia tidak percaya bahwa bola cahaya yang berapi-api ini akan mampu mengejarnya. Ci! Lampu hijau menerangi segalanya, seolah-olah langit terbuka. Cahaya hijau giok menyapu keluar tanpa jejak kenajisan. Namun, saat terbakar, ia mulai membiru, menjadi semakin mirip dengan warna langit. Shi Hao terkejut. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa nyala api ini sangat tidak biasa. Namun, tampaknya tidak menyukainya dan akan bertindak agresif terhadapnya. Seperti yang diharapkan, siu terdengar. Garis hijau terbang ke arahnya, gumpalan api. Itu tiba-tiba membakar kekosongan sampai terdistorsi. Riak hukum dao alam bahkan terdengar. Shi Hao terkejut. Dia menggerakkan tubuhnya ke samping. Itu hanya gumpalan api, namun melelehkan batu besar yang beratnya lebih dari 100.000 jin. Terlebih lagi membuat bumi besar bergolak dengan magma. Dia menghirup udara dingin. Kekuatan semacam ini, riak hukum alam dao jenis ini terlalu menakutkan. Kekuatan ini pasti bisa dengan mudah membunuh dewa. Aku pasti tidak bisa menaklukkannya. Shi Hao jelas menyadari kenyataan ini. Nyala api itu tampaknya memiliki kemauan, dan itu menimbulkan permusuhan terhadapnya. Dao saudara, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Apakah kamu ingin memakan tulangnya? Jadi bagaimana kalau aku menyingkir darimu? Shi Hao tertawa pahit. Hong! Tiba-tiba, nyala api hijau itu menjadi semakin biru tua. Kemudian dengan cepat menyebar, segera memenuhi langit di atas reruntuhan. Seolah-olah langit runtuh, biru tua seperti banjir besar. Shi Hao melebarkan sayapnya. Tubuhnya meringkuk dengan listrik, dan di kakinya, simbol muncul juga. Dia menggabungkan teknik penarikan kunpeng, kilat, dan bumi menjadi satu, membentuk kecepatan terbesar untuk bergegas ke surga. Namun, tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh, jadi dia berhenti lagi. Itu karena langit biru, itu mundur, bukan menyerangnya. Sementara itu, dia merasa seolah-olah sesuatu yang tidak terlalu jauh terasa hangat dan nyaman. Ada nyala api di sana yang terang dan berkilauan. Itu muncul di tepi peti mati kuno perunggu dan menakuti api hijau. Nyala api ini juga seukuran kepalan tangan dan penuh dengan simbol. Setelah diperiksa lebih dekat, itu tidak tampak seperti nyala api dan lebih seperti sesuatu yang terbentuk dari simbol. Itu bahkan lebih aneh. Bagaimana mungkin ada nyala api lain yang muncul? Shi Hao tercengang.
apalagi semua ini sangat aneh. Ini jelas bukan api ilahi biasa. Apakah itu nyala api yang kacau? Tempat ini penuh dengan energi kacau, dan semuanya berasal dari peti mati kuno. Dia tidak tahu apakah nyala api itu sendiri juga membawa energi kacau. Dia tidak punya cara untuk mengatakannya. Hong! Tiba-tiba, api biru hijau bergerak, meletus dengan cahaya tak berujung dan bahkan mengerahkan jenis kekuatan yang menekan. Itu berubah menjadi langit biru gelap dan turun. Sementara itu, di depan peti mati perunggu, cahaya hangat merembes keluar. Kemudian, nyala api yang muncul ditutupi dengan simbol, membuatnya tidak terlihat seperti nyala api ilahi, tetapi seperti pola dao. Itu dengan mudah mendukung langit biru, membuat tempat ini tidak terpengaruh. Murid Shi Hao dengan cepat berkontraksi. Api yang sangat kuat. Shi Hao menjadi diam. Cahaya api biru itu menghilang. Itu terkejut dan diusir, memasuki bumi yang besar. Ini membuat Shi Hao terkejut. Sementara itu, cahaya simbol gemerlap oleh peti mati tembaga menghilang dengan sekejap. Itu juga dengan cepat menghilang. Mereka berdua pergi. Shi Hao menggosok tangannya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa kedua api yang berharga ini menakutkan dan tidak semudah yang dia pikirkan. Saya tidak akrab dengan perilaku mereka. Saya perlu mencari melalui catatan teks tulang kuno dan memahami sedikit lebih banyak. Dia merasa seperti dia harus membuat beberapa persiapan lagi, atau tidak ada cara baginya untuk mendapatkannya. Tempat ini menjadi sunyi. Shi Hao mulai mengerjakan sup tulang naga, tetapi setelah memasaknya untuk waktu yang lama, tulangnya tetap putih berkilau tanpa perubahan apapun. Sementara itu, air di kuali sudah benar-benar kering. Mungkinkah ini naga sejati? Shi Hao membawa sepotong tulang dan mengujinya dengan giginya sendiri. Pada akhirnya, air mata hampir jatuh, dan gusinya sangat sakit. Dia tidak bisa menggigit mereka sama sekali. Sepertinya ada sumsum naga. Kenapa aku tidak bisa mengeluarkannya? Dia membawa tulang ini, melihat ke kiri dan ke kanan seolah-olah dia sangat bingung. Kemudian, seperti seorang pencuri, dia memutuskan bahwa dia akan membawa barang-barang ini keluar dan menyembunyikannya. Terlalu tidak aman untuk meninggalkan mereka di sini, terutama karena kedua kelompok bandit itu juga tahu tentang tempat ini. Namun, yang membuatnya sedih adalah bahwa semua artefak berharga tidak berguna, tidak dapat menyimpan peti mati tembaga, juga tidak dapat membawa 9 kerangka besar itu pergi. Terlepas dari apakah itu kantong surga dan bumi atau kuali, mereka semua tampaknya telah kehilangan keampuhannya. Ayo! Shi Hao meraung. Dia mengangkat seluruh peti mati perunggu yang sangat besar. Meskipun dia tidak bisa membuka tutupnya, dia memiliki kekuatan suci yang cukup untuk mengangkatnya secara paksa. Shi Hao terkejut. Peti mati bagian dalam dan luar bahkan lebih berat dari gunung besar. Sangat berat baginya untuk mengangkatnya. Ini tidak akan berhasil. Benda ini terlalu besar. Jika saya melakukannya seperti ini, saya pasti akan ditemukan oleh orang lain. Shi Hao khawatir. Dia memegang tangannya di belakang punggungnya dan mondar-mandir di sekitar reruntuhan, mencoba memikirkan cara. Ketika api hijau menutupi langit, itu tidak menghancurkan reruntuhan. Reruntuhan ini masih ada di sini. Dia ingin menemukan altar kuno sehingga dia bisa membawa peti mati kuno ini bersamanya keluar dari tempat ini. Namun, dimanapun dia melihat, seluruh kota masih sunyi. Pada akhirnya, dia menemukan altar kuno, tetapi sudah lama dihancurkan. Hanya batu fondasi yang sangat besar yang tersisa. Shi Hao terkejut. Saat dia mencari melalui kota kuno, dia menemukan beberapa artefak yang hancur yang merupakan bahan ilahi. Mereka sangat berharga. Dia segera tergerak, mulai mengumpulkan mereka.
aula obat. Apa yang membuatnya terkejut adalah bahwa ada tempat perbaikan obat yang runtuh. Dia benar-benar menggali beberapa wadah batu giok yang utuh sempurna, dan setelah membuka tutupnya, mereka melepaskan cahaya warna-warni. Wadah batu giok ini jelas memiliki simbol menakutkan yang diukir pada mereka sebelumnya, hanya saja, sekarang, mereka semua praktis menghilang. Hanya kontainer yang tersisa. Sayang sekali. Sudah terlalu lama, dan pil ilahi hampir semuanya larut. Hanya ada sedikit aroma obat tipis yang tersisa. Dia merasa agak menyesal. Itu karena dia merasa bahwa ini pasti disempurnakan dari obat-obatan suci setidaknya, bahkan mungkin memiliki obat-obatan ilahi. Pada saat yang sama, ia menemukan paviliun penyimpanan senjata. Semua artefak magis dihancurkan, tidak mampu menahan korosi waktu. Simbol mereka redup, dan senjatanya patah. Shi Hao mencari di seluruh kota kuno. Dia bingung, merasa seperti tempat ini telah ada untuk era yang tak ada habisnya. Itu jauh lebih kuno dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Ini adalah kasus interspatial yang berharga. Tiba-tiba, Shi Hao bersorak. Dia menemukan artefak magis yang terlihat sangat mirip dengan kotak perunggu berharga yang berisi dunia kecil. Namun, kasingnya penuh retakan, dan cahaya redup merembes keluar darinya. Dengan jentikan ringan, sebuah kaca terdengar. Itu langsung pecah. Dengan suara hong, tempat ini meletus dengan kebisingan. Itu benar-benar dunia kecil, dan pada saat ini, itu runtuh. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan dan mengejutkan. Jika bukan karena kecepatan Shi Hao yang cukup cepat, itu akan sangat berbahaya baginya. Dia sangat menyesal. Kasing berharga ini juga tidak tahan uji waktu. Dalam ledakan tadi, hal-hal di dalamnya kemungkinan besar hancur. Hal macam apa ini? Tiba-tiba, dia terkejut. Bahan batu terbang keluar dari ledakan, item berwarna hitam. Itu seukuran bayi, dan itu menabraknya. Sebenarnya ada sesuatu dalam kotak berharga yang tidak hancur dan masih utuh sempurna. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan kekosongan yang meledak tidak mempengaruhinya. Dong! Saat Shi Hao menangkapnya, dia mengeluarkan erangan. Itu karena batu yang tidak terlalu besar ini terlalu berat, dengan berat setidaknya 100.000 jin. Bersama dengan bagaimana ia terbang, itu seperti gunung yang menabrak tubuhnya. Jika itu adalah ahli tertinggi lainnya, otot dan tulang mereka pasti akan terkoyak. Kasus berharga dunia meledak, namun tidak hancur. Apakah ini bahan abadi yang ekstrim? Pikiran Shi Hao berdebar kencang. Batu kecil ini beratnya lebih dari 100.000 jin. Itu sangat berat. Dia merasa bahwa hal ini mungkin tangguh. Itu sangat menantang surga, atau mengapa itu disimpan dalam kotak interspatial yang berharga. Dia segera menyimpannya dengan hati-hati. Ketika ledakan mereda, Shi Hao melihat ke depan. Dia melihat pancaran yang berkilauan, serta pecahan di mana-mana. Dia segera berteriak, "Surga! Harta karunku, simbol suciku!" Dia berteriak dengan suara wow. Ini sangat disayangkan. Ada simbol-simbol ilahi di mana-mana, tetapi semuanya telah terbelah. Dari jenis bahan yang digunakan, semuanya benar-benar barang yang mengejutkan. Segala sesuatu yang disegel dalam kotak interspatial yang berharga adalah harta karun. Namun, begitu hancur, hasilnya sama mengerikannya. Barang-barang di dalamnya hampir semuanya hancur juga. Shi Hao menghitungnya kira-kira. Ada lebih dari 1.000 simbol ilahi. Betapa mengejutkannya orang yang memiliki ini sebelumnya. Mereka semua diukir dari bahan surgawi. Surga! Anda mungkin juga mengirim petir dan meretas saya sampai mati. Shi Hao menyesal. Kemudian, dia melihat simbol yang secara tak terduga masih bersinar di kejauhan.
Itu menghasilkan penghalang cahaya, tidak benar-benar hancur. Saat ini, masih ada beberapa simbol di dalam penghalang cahaya yang masih utuh. Simbol surgawi perlindungan. Shi Hao terkejut, dia benar-benar menemukan simbol berharga legendaris jenis ini. Bahkan setelah kotak interspatial yang berharga meledak, itu masih belum hancur, jadi orang bisa melihat seberapa tinggi level item ini. Ada retakan. Saya tidak tahu apakah itu bisa digunakan lagi, kata Shi Hao dengan lembut. Dia menunggu pancaran simbol ilahi ini surut, dan kemudian dia mengambilnya. Ada beberapa simbol dewa lainnya yang, karena perlindungan dari penghalang simbol dewa, dapat dipertahankan. Simbol penghancur dunia. Shi Hao terkejut. Ada 2 simbol penghancur dunia, yang secara tak terduga mirip dengan tipe yang diberikan Ye Qingxian padanya. Bahkan auranya agak mirip. Ini jelas bisa menembus dinding alam dan melakukan perjalanan melalui jarak tak berujung. Itu adalah harta yang berharga, namun 2 di antaranya muncul sekaligus. Ada 2 simbol lainnya. Salah satu dari mereka, bahkan setelah mempelajarinya untuk waktu yang lama, tidak tahu apa fungsinya, jadi dia hanya bisa menyimpannya. Dia berhasil mendapatkan gambaran kasar tentang yang lain, simbol penghancur ruang. Penggunaannya cukup jelas, mampu mengobrak-abrik ruang dan mengirim satu jarak tertentu. Itu adalah bentuk yang lebih lemah dari simbol penghancur alam. Mari kita uji kekuatannya sedikit. Shi Hao telah mencari segala sesuatu di dalam kota kematian ini, tetapi tidak ada barang rampasan lainnya. Dia ingin menguji keampuhan simbol penghancur ruang, jadi dia tiba di depan peti mati tembaga. Pada akhirnya, dia mengendalikan arah, membawa peti mati perunggu dan 9 kerangka bersamanya saat dia menghilang dari tempat ini, memasuki kedalaman bawah tanah beberapa ratus ribu li jauhnya. Bawah tanah gelap, tempat tertutup. Menempatkan peti mati tembaga di sini seharusnya baik-baik saja, kan? Tiba-tiba, dia terkejut. Tempat ini menyala. Api gemerlap dan gemerlap yang terbentuk dari simbol-simbol misterius itu muncul lagi. Itu juga mengikuti. Shi Hao terkejut, tapi kemudian, dia sangat senang. Pada saat yang sama, dia mulai bertanya-tanya, mungkinkah nyala api ini ada di dalam peti mati ini? Selama setengah bulan berikutnya, Shi Hao menggunakan segala macam metode untuk mencoba dan menaklukkan nyala api ini, tetapi semuanya tidak berguna. Selain itu, nyala api ini tidak sering muncul selama ini, hanya muncul sekali setiap beberapa hari. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat ini dengan sedih. Dia memutuskan dia akan melihat-lihat buku tulang dan belajar lebih banyak tentang hal-hal ini sebelum kembali. Peti mati tembaga, tulang naga, dan nyala api yang berharga semuanya dipindahkan ke tempat yang berbeda. Dia percaya bahwa orang luar tidak akan dapat menemukan mereka. Dia kembali ke wilayah kedua kelompok bandit itu dan diam-diam mengintai. Dia tiba-tiba menemukan bahwa kedua kelompok orang ini telah masuk sebelum dia, tetapi mereka tidak pernah menemukan reruntuhan bawah tanah. Sebagai gantinya, mereka pernah mengejutkan api hijau dan membuat setengah orang mereka langsung disapu bersih oleh langit biru, dan sebagai hasilnya, orang-orang yang tersisa melarikan diri dengan panik. Ada beberapa rampasan yang tidak terduga. Sekarang aku memiliki simbol penghancur dunia, aku bisa melihat-lihat Akademi Dewi. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak perlu khawatir tidak dapat melarikan diri setelah identitasnya terungkap. Dia ingin membaca buku tulang mereka sehingga dia bisa mengerti lebih banyak tentang nyala api di peti mati perunggu itu. Selain itu, dia ingin mendapatkan kesengsaraan melintasi ramuan lotus ilahi sehingga dia bisa memakan buah bodi emas. Setelah itu, dia akan memiliki kemampuan kekebalan simbol yang akan tumbuh bersamanya. Tubuh kedua Yu Chen ada di sana. Aku ingin tahu seperti apa jadinya saat kita bertemu lagi.
Shi Hao berpikir sendiri. Sementara itu, dia memikirkan masalah lain. Saat itu, ketika dia bertarung dengan Feng Wu di altar tembaga Sparrow, pihak lain terus-menerus meneriakkan bagaimana dia adalah makhluk jahat yang hebat dan bagaimana dia akan membawanya sebagai tunggangannya. Pada akhirnya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan teknik berharga bakatnya yang luar biasa dan malah dikalahkan oleh Shi Hao. Saat itu, Shi Hao dengan bercanda mengatakan bahwa jika hari itu tiba ketika dia mengunjungi Akademi Dewi, Feng Wu harus mengakui kehilangannya dan menjadi tunggangannya sebagai gantinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari itu benar-benar akan datang, bahwa provinsi mereka sangat dekat dengan provinsi api. Beberapa hari kemudian, Shi Hao kembali ke kota Fufeng, dan kemudian dia mencari-cari, menemukan bahwa Akademi Dewi sangat dekat. Itu karena Provinsi Api, Provinsi Dewi, dan Provinsi Kun semuanya memiliki perbatasan yang sama. Akademi Dewi berada tepat di perbatasan. Dia tidak menggunakan formasi transportasi dan langsung terbang. Hanya dalam waktu sehari, dia sudah bergegas ke tanah budidaya yang ramai dan suci ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.